Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis pagi ini, majelis sirah ya. Kita akan mengkaji tentang sejarah ya, baik itu sejarah para nabi maupun sejarah para sahabat ya, dan sejarah generasi orang-orang saleh yang menjadi panutan kita ya. Dan ini kajian perdana ya, kajian baru ya. Saya insya Allah akan mengkaji setiap pekan ketiga ya Pak Haji ya. Yang belum kenal saya juga sering khutbah di sini ya. Saya Ahmad Alim ya, yang diamanahi oleh Takmir untuk mengkaji tentang sirah ya, tentang sejarah. Kalau orang hidup tidak mengkaji sejarah, itu hidupnya hanya hari ini ya, hidupnya hanya untuk dirinya dan hanya saat ini saja. Tapi kalau orang itu hidup, dia mengkaji sejarah ya, selain dia hidup di masa lalu ya, dia akan hidup di masa mendatang. Artinya hidup di masa lalu itu kita mengenang kembali ya perjuangan dan juga pelajaran dari generasi-generasi terdahulu ya, yang terbaik, yang kemudian untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari di hari ini ya. Dan juga untuk membangun peradaban hari esok dan masa depan. Nah, itu sejarah ya. Jadi ibarat kalau kita naik sepeda motor ya, atau naik mobil, sirah atau sejarah itu kayak spion ya, kayak kaca spion. Kita melihat ke belakang, tapi sebenarnya kita sedang tancap gas ke depan gitu ya. Sejarah itu seperti itu ya, kita mengkaji tentang kehidupan masa lalu, tetapi sebenarnya untuk panduan, untuk kaca spion, sehingga kita seimbang ya, ini ban mobil kanan kiri nyangkut atau tidak, lurus atau tidak, ya kan, sehingga kita bisa menatap ke depan ya, berjalan di atas siratal mustaqim ya. Tujuannya seperti itu, kita mempelajari sirah ya, atau sejarah. Nah, sudah ada kitab yang ditulis oleh para ulama ya tentang sejarah. Yang pertama adalah sejarah para nabi, ditulis oleh Ibnu Katsir ya, tentang sejarah para nabi ya. Yang pertama kita akan belajar tentang hikmah ya, yang terdapat di dalam sejarah Nabi Adam ya, bapak kita ya, bapak para manusia. Dan sejarah Nabi Adam, sirah Nabi Adam ini berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali ayatnya ya, tentang Nabi Adam ya. Mulai dari surat Al-Baqarah ya, ayat 30 sampai 39 ya. Kemudian ada lagi di surat Ali Imran, ada lagi di surat An-Nisa, di surat Al-A'raf ya.
tentang masalah Nabi Adam ya. Jadi yang pertama adalah tentang penciptaan manusia ya. Bahwa manusia itu diciptakan ya, diciptakan oleh Allah. Nah, penciptaan manusia ini melalui proses ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ya. Ila akhiri ayat ya. Jadi manusia itu manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah ya, yaitu Adam ya. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah ya. Ini sebagai pertanda nanti bahwa manusia itu memang asalnya dari tanah ya. Minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan ya. Nah, kemudian di atas tanah kita hidup ya. Bumi maksudnya. Dan kemudian kembali ke tanah, artinya mati nanti dikuburkan. Dan juga dari situ kita dibangkitkan ya. Jadi dari penciptaan dan kebangkitan ya. Maka oleh karena itu bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Jadi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah kemudian ada yang lebih dahulu daripada Adam? Ada ya. Dulu sebelum Nabi Adam itu ada sekelompok makhluk yang disebut dengan Banul Jan ya. Banul Jan ya. Yang kemudian setelah diciptakan oleh Allah mereka bikin onar di muka bumi ya. Bikin kerusakan ya. Sehingga dihapus semua oleh Allah, mati semua ya. Nah, ketika Allah menciptakan ulang ya, ada makhluk berikutnya untuk menghuni bumi yaitu Adam. Malaikat kemudian bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah ada lagi makhluk yang kemudian akan berbuat kerusakan ulang dan mengalirkan darah di muka bumi? Jadi makanya pertanyaan malaikat tadi itu sebenarnya masuk akal gitu pertanyaannya. Karena sebelum Adam itu ada makhluk tadi yang kerjanya bikin rusak di muka bumi dan mengalirkan darah. Nah, ketika Allah menciptakan Adam, nah pikiran malaikat itu, wah ini jangan-jangan nanti sama gitu kejadiannya ya. Makanya oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang kedudukan Adam nanti di muka bumi sebagai khalifah ya. Sebagai orang yang akan memakmurkan bumi. Sebagai wakil dari risalah yang Allah berikan. Sebagai contoh gitu ya. Nah, sehingga di situ sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud ya. Diperintahkan untuk sujud. Hormatlah para malaikat kepada Adam, kecuali siapa? Iblis. Iblis itu senior, sudah ada sebelum Adam ya. Nah, dia menolak ya. Dia menolak. Dan semua malaikat itu kemudian tunduk perintahnya Allah. Nah, itulah kisah Adam. Nah, kemudian ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan ketika bicara tentang sejarah-sejarah atau sirah para nabi di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu antara Adam dengan Nabi Muhammad mana yang lebih afdal? Kalau Nabi Adam itu diperintahkan malaikat untuk memberi hormat gitu. Dan kalau Nabi Muhammad ya, di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk bersolawatnya gitu. Afdal mana antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam gitu.
Maka dijawab oleh Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa perintah untuk hormat kepada Adam, sujud kepada Adam tadi, hormat itu hanya sekali itu aja malaikat diperintah. Sekali saja ketika Allah selesai menciptakan Adam, kemudian ditiupkan rohnya, Nabi Adam hidup, malaikat diperintah untuk hormat kepada Adam. Sekali saja. Jadi sekali waktu itu saja. Nah, sementara perintah kepada Nabi SAW itu untuk bersolawatnya sifatnya abadi, kontinu gitu. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah sholawat itu kontinu ketika Nabi masih hidup atau bahkan ketika Nabi sudah wafat. Dan Nabi Adam sendiri diperintahkan untuk bersolawat gitu. Dan semua para nabi. Bahkan Allah sendiri, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa malaikatahu, para malaikat sendiri diperintah juga untuk apa tadi? Bersolawat, ya. Jadi kata Imam Suyuti rahimahullah, Nabi Muhammad lebih afdal tadi, karena perintah sholawat itu lebih afdal tadi, karena sifatnya apa tadi? Terus, ya, kontinu, ya, tidaknya sekali. Nah itu makanya nanti itu ketika bercerita tentang sejarah para nabi ini, maka ada tingkatan-tingkatan para nabi dan rasul, ya. Nabi yang Allah utus, ya, dan juga para rasul yang Allah utus, ya, itu jumlahnya sangat banyak, ya. Untuk para nabi itu jumlah ada 124.000, ya. 124.000 itu nabi. Dan ada 313-an, ya, 300-an atau 313 itu untuk para rasul. Nah, kemudian nabi dan rasul yang Allah sebut namanya secara langsung dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 25, kurang lebih, ya. Nah, termasuk di sini yang pertama adalah Nabi Adam di sini, ya. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang Allah ciptakan, ya. Pertama, ya, manusia, ya. Berarti ada makhluk yang lain sebelumnya, ada. Tapi ini kalau kita bicara makhluk yang bernama manusia itu adalah Adam, ya, bukan yang lainnya. Ini sebagai keyakinan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Karena kemudian orang-orang Yahudi yang ateis, ya, itu dia bikin teori yang bernama Darwin itu, ya, atau kemudian pengikutnya disebut Darwinisme. Darwin itu yang teorinya diajarkan di sekolah-sekolah itu, dia punya pendapat manusia itu tidak diciptakan, tapi manusia itu ada dengan dirinya sendiri dan dia berevolusi, ya, dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain, dari kera kemudian jadi manusia, berevolusi, kemudian dia bikin labnya, dia bikin penelitiannya, padahal itu palsu. Tujuan Darwin itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada dunia bahwa manusia itu tidak diciptakan, dia itu ada dengan dirinya sendiri. Jadi nggak perlu Tuhan untuk menciptakan. Maksudnya ini adalah akidah ateis, ya. Ateis itu artinya orang yang tidak percaya terhadap apa? Tuhan. Nah, ini bahaya juga. Makanya teori-teori tentang ciptaan Nabi Adam ini, ya, diciptakan Nabi Adam tadi itu, ini sebagai sebuah keyakinan bahwa adanya manusia di dunia ini sebagai makhluknya Allah, ciptaannya Allah gitu. Nah, sehingga artinya ketika kita bicara tentang Nabi Adam dan manusia itu diciptakan oleh Allah, berarti makna dan hikmahnya adalah kalau kita ini diciptakan oleh Allah, berarti harus
tunduk patuh ya kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah. Dan inilah kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, ya, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi beribadah. Nabi Adam diciptakan, diturunkan ya di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dengan ibadah tadi. Nah, kenapa kok Nabi Adam yang asalnya di surga kemudian dikeluarkan dari surga diturunkan? Memang itu ya, sejak awal memang skenario Allah itu Adam itu diciptakan bukan untuk tinggal di surga, tapi memang untuk tinggal di mana? Di bumi. Hanya saja Allah membuat prosesnya, skenario-nya ya, sampai akhirnya Nabi Adam diturunkan ya. Itu ada kisah tadi ya. Kisah yang pertama tadi setelah Nabi Adam diturunkan, kisah yang kedua ya adalah malaikat kemudian diperintahkan untuk hormat kepada Adam. Nah, kisah yang ketiga ini ada kisah pembangkangan ya, tidak mau taat, yaitu iblis ya. Nah, iblis itu ketika dia menolak, tidak mau hormat kepada Adam. Nah, iblis pertama kali dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan. Nah, ketika iblis dikeluarkan, dia tidak terima. Gara-gara Adam. Jadi gara-gara Adam aku dikeluarkan, maka aku harus mengeluarkan Adam. Nah, ternyata iblis ini tidak tinggal diam ya. Fa'azallahuma syaitan ya anha fa'azzallahuma, kemudian fa'azzallahuma syaitan, kemudian setan atau iblis tadi itu mengatur strategi supaya Adam dan istrinya itu kepleset itu bagaimana supaya keluar ya, supaya keluar fa'akhrajahuma ya, supaya iblis itu bisa mengeluarkan Adam dan Hawa tadi ya, istrinya dari apa? Surga. Diaturlah strategi ya, diaturlah strategi ya. Jadi ceritanya itu ya, Adam sama pasangannya yaitu Hawa itu semua dipersilahkan bebas di surga itu ya, bebas sebebas-bebasnya. Hanya ada satu pantangan saja, hanya ada satu pantangan, larangan, yaitu jangan mendekati, ada satu pohon saja. Jadi ada satu pohon yang tidak boleh didekati ya, dan tidak boleh diambil ya. Wala taqraba hadhihi syajarah ya. Jangan kamu dekati satu ini aja. Sebenarnya ini ujian ya, ujian. Jadi ujian saja. Nabi Adam dan istrinya diuji. Kamu jangan dekat-dekat ini pohon ini. Ya. Nah, kalau kamu mendekati, kalian berdua, fatakuna minal zalimin, kamu masuk golongan orang zalim kalau melanggar perintah. Jadi sebenarnya di surga itu Allah mengajarkan Adam dan Hawa sebuah aturan, perintah dan larangan, syariat gitu ya. Perintah dan apa? Larangan sudah diajarkan sejak awal ya. Dan juga Adam diajari ilmu ya, untuk mencerna ini kebaikan, ini keburukan. Sudah diajarkan itu ya. Sudah diajarkan ya. Jadi sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diajarkan apa? Tentang al-asma, tentang nama-nama, tentang ilmu ya. Nah, yang bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Tetapi yang namanya manusia itu selalu ada rintangan ya. Ada satu tantangan, yaitu berupa larangan. Nah, disinilah kemudian setan atau iblis tadi itu ya membuat satu strategi supaya Adam dan keturunannya nanti ya itu terpeleset, jatuh gara-gara dia melanggar
larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh iblis itu kemudian dihias-hiasi ya, dipermak gitu ya, dihias-hiasi. Wa zayyana, dan yang namanya iblis itu kerjanya wa zayyana lahum syaitan. Jadi makanya sesuatu yang buruk yang dilarang itu karena itu dihias-hiasi, sehingga penampakannya itu walaupun barang yang cacat, karena dia dihias-hiasi itu, dipermak, ditutup-tutupi dan dihias-hiasi sehingga kelihatan indah. Nah inilah kemudian yang menjadikan manusia terkecoh itu. Sama ketika Adam dan Hawa itu dilarang jangan dekati ini pohon. Nah setan itu menghias-hiaskan pada diri Adam dan Hawa tentang konsep pohon tadi ya. Nah kemudian disitulah terjadi bisikan-bisikan ya, bahwa kalau kamu mau mendekati dan mengambil dari pohon ini, kamu akan kekal abadi di surga. Dihias-hiaskan, dihias-hiaskan. Akhirnya terkecoh ya. Nah disitulah kemudian Adam sama istrinya Hawa mendekati ya, dan kemudian keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Nah diturunkan ke dunia. Nah ketika diturunkan ke dunia ini ya, jadi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ya, diturunkan ya. Jadi semua diturunkan, Adam diturunkan, Hawa diturunkan, termasuk setan itu juga diturunkan semuanya ke bumi ya, diturunkan semuanya ke bumi ya. Hanya saja jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kisah tadi dikeluarkannya iblis dan juga dikeluarkan Adam dan Hawa, maka ada satu sumpah ya. Ada satu sumpah yang itu ya, iblis berjanji ya, seumur hidup ya. Apa janji iblis tadi atau sumpahnya iblis tadi? Di dalam surat Al-A'raf ya, lanjutan dari surat Al-Baqarah ya, dan surat-surat setelahnya sampai surat Al-A'raf itu kisah Adam dan iblis ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum. Ya Allah, sebab engkau mengusir aku ya dari surga, la aqudanna, sungguh aku akan duduk. Jadi iblis itu fokus itu, dia duduk maksudnya itu kerjaannya seumur hidup itu memantau untuk menggoda manusia, lahum untuk mereka, siratal mustaqim, tujuannya adalah untuk menghalangi manusia ini dari jalan yang lurus supaya mereka bengkok gitu, jalannya bengkok tidak lurus ya. Ini janji ya, ini sumpah ya, sumpahnya iblis ini. Tsumma la'atiyannahum, kemudian sungguh aku akan datangi mereka, Adam dan keturunannya ini, mimbaini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aymanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Jadi iblis dan bala tentaranya itu saking dendamnya sama Adam ya, saking dendamnya karena dengan Adam ini, dia itu sumpah nggak akan sedikit pun melepas manusia keturunan Adam, tidak akan pernah dilepas. Dia akan dicegat dari depan, belakang, kanan, kiri, tidak akan lepas itu sampai dia tersesat atau bengkok dari jalan yang lurus ya. Makanya iblis dan setan itu nggak ada jam istirahat itu untuk menggoda apa? Manusia ya, nggak ada istirahatnya itu ya. Ketika ada seorang ulama, Imam Ahmad, ditanya apakah setan itu tidur ya?
Kalau setan tidur nanti surga bisa apa? Penuh, neraka bisa kosong. Jadi setan itu tidak tidur dari menggoda apa? Manusia. Buktinya apa? Kalau kita tidur ini, manusia tidur, setan itu masih menggoda manusia, masuklah ke alam mimpi, ya kan? Masuk ke alam apa? Mimpi. Ya, makanya kenapa kalau kita mau tidur itu diperintah untuk baca doa, iya kan? Bahkan Nabi sampai meniup doa, ya, ditiup di tangan, ya, baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, ya, Al-Falaq, An-Nas, dan ditiup, terus diusap ke seluruh apa? Badan, ya. Tujuannya apa? Proteksi, benteng. Kenapa? Setan masuk juga itu, iya kan? Setan masuk juga ke alam mimpi manusia. Akhirnya kan mimpi buruk gitu, ditakut-takutin, dikejar musuh, dikejar ini, pokoknya mimpi buruk lah gitu. Mimpi buruk itu dari setan. Mimpi buruk itu dari apa? Setan. Ya. Jadi dibayang-bayangi supaya manusia itu ada rasa takut, rasa sedih, ya, rasa khawatir, sehingga dia putus asa. Nah, kalau putus asa dia putus dari ibadah, putus dari rahmat Allah. Itu tujuannya begitu. Ya. Jadi oleh karena itu setan itu duduk dimanapun manusia ada gitu. Dan yang unik, ya, setan itu punya jurusan spesialisasi masing-masing. Jadi yang spesialis itu tidak hanya dokter gigi, dokter jantung, dokter saraf, enggak. Spesialisasi setan ini detail gitu. Contoh, ya, bahkan setan itu ada yang spesialisasinya itu khusus menggoda orang, dan dia fokus meniup-niupkan di dubur manusia supaya tadi kentut atau enggak, ya, dibikin ragu gitu, di duburnya atau di bagian depannya tadi itu kencing atau enggak, ya, ada masih keluar atau enggak gitu, netes atau enggak gitu. Kalau yang belakang kentut atau enggak, nah itu spesialis, itu satu setan khusus namanya khinzir, ya. Ada lagi yang bagian bikin was-was, ya, ya, tentang bacaannya, tentang safnya, semuanya itu spesialis itu, dari arah depan, kanan, kiri, belakang. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam fi atruqihi. Jadi sesungguhnya setan itu, ya, menduduki keturunan Adam ini dari seluruh jalur, seluruh arah gitu, seluruh arah, kanan, kiri, depan. Makanya jamaah sekalian, ya, kalau kita pagi dan petang itu diajari oleh Nabi doa perlindungan dari semua arah gitu. Yaitu doa pagi petang yang dibaca biasanya, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzubika an nutala min tahtina. Jadi kita diajar oleh Nabi, Allahumma fatna min baini aydina, ya Allah jaga aku dari arah depan, wa min khalfina dari arah belakang, wa an aymanina dari arah kanan, wa an shimalina dari arah kiri, wa min fawqina dari arah atas. Ya, wa na'udzubika an nutala min tahtina, dan aku berlindung dari arah bawah. Jadi itu doa perlindungan dari semua apa? Arah. Kenapa? Supaya terproteksi, terlindungi dari tadi pengaruh atau ulahnya setan yang mencoba untuk menyakiti dan menghalang-halangi apa? Manusia dari kebenaran, atau perlindungan proteksi dari keburukan makhluk yang ada di
dunia ini kan tidak hanya setan yang hidup, kadang juga ada makhluk lain gitu ya, yang menyakiti manusia. Kita manusia itu kadang sudah hati-hati, nyetir udah kanan kiri dilihat, belakang depan dilihat, hati-hati udah lurus jalannya, tapi bisa jadi diseruduk dari belakang. Kayak kemarin di tol Bandung itu, di mana itu? Cipularang. Itu sampai 16 ya, diseruduk sama truk itu ya. Ya Allah, saya melihat itu, ini menyeramkan sekali itu ya, diseruduk sampai mobil penyok itu ya, sampai lompat itu mobil itu ya, 16 atau berapa itu, hancur semua. Ya Allah, itu dari arah mana? Belakang diseruduk. Atau dari arah depan, kita sudah hati-hati naik mobil di tol itu, arah depan. Saya pernah itu ya, mobil pengangkut galon aqua itu yang kosong itu ya, terbang itu. Terbang, ya Allah, itu di depan mobil saya. Alhamdulillah nggak kena kaca, itu cuma kena nabrak dikit gitu di bagian depan, lecet di depan aja. Jadi ya itulah pentingnya tadi kita minta perlindungan, tidak hanya dari pengaruh atau godaan setan, tapi juga perlindungan dari semua arah tadi. Ya apalah yang kita, manusia ini lemah ya, butuh banyak benteng ya. Nah, yang membentengi diri kita itu adalah doa ya. Jadi doa itu benteng, itu laksana proteksi gitu ya, doa itu. Dan bahkan doa itu ya seperti oksigen gitu ya, yang harus kita hirup setiap saat. Kalau enggak ya matilah manusia itu. Itulah oksigen, doa ya. Maka oleh karena itu tadi Nabi mengajarkan ya doa ya untuk umatnya ya. Sehingga manusia ini dan umat Nabi SAW itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang-orang tadi itu terpeleset oleh godaan setan, wala tajidu aktsarahum, maka kamu wahai Muhammad akan melihat ya, kebanyakan mereka ya, kamu tidak akan jumpai syakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi sedikit orang yang hidup ini bersyukur, sedikit yang beriman ya. Kebanyakan apa? Kebanyakan yang kufur ya. Kebanyakan adalah kufur. Jadi semua orang itu tidak lepas dari tadi janjinya setan, tidak lepas dari janjinya iblis yang ingin menggoda apa? Manusia. Jadi tidak ada yang dilepas itu, kecuali memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Jadi janji setan itu la aqudanna, jadi aku akan duduk ya, fokus itu. Setan itu kerjaannya fokus, profesinya cuma satu, nyesatin manusia ya. Dan dia tidak akan melepas dari arah manapun, hanya satu ya. Ada satu dari keturunan Adam, dari umat ini, yang itu setan tidak mampu menggodanya. Setan angkat tangan, nyerah dia ya. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Hanya satu saja yang enggak bisa digoda oleh setan, yaitu siapa? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, itu saja. Setan nyerah itu kalau udah melihat orang ikhlas, itu udah nyerah, mundur dia ya. Nah, untuk apa digoda? Dia ikhlas ya. Jadi setan nggak mampu itu menggoda orang ikhlas ya. Jadi orang ikhlas itu nggak bisa dipelesetkan oleh setan. Ini pengakuan setan sendiri ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Jadi saya tidak mampu untuk menggoda anak Adam ini ya, yaitu dari kalangan orang-orang yang ikhlas. Semua bisa digoda kecuali hambamu ya Allah, di antara mereka yang ikhlas ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, kita di sini sudah ketemu kuncinya ya, dari kisah Adam dan setan atau iblis itu,
bahwa untuk selamat ya dari godaan iblis dan bala tentaranya itu kita harus ikhlas ya. Kita harus apa? Ikhlas. Dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Dalam beribadah kita ikhlas. Ya. Setan mundur, nggak bisa menggoda. Ya. Beda kalau nggak ikhlas ya. Ibadahnya, sedekahnya karena riya, amrih, kepingin diucapi terima kasih oleh manusia atau kepingin mendapat balasan imbalan, itu namanya riya, ingin dilihat, ingin diapresiasi. Nah, setan masuk itu karena gak ikhlas ya. Nah, kalau orang ikhlas, setan mundur. Kenapa? Dia ibadah mau dilihat orang atau enggak, nggak ada urusan. Ya tetap aja ibadah. Nah, setan mundur itu karena dia ikhlas. Beda kalau orang yang riya tadi, riya ya, dia ibadah karena kepingin dilihat orang, sehingga kalau nggak dilihat nggak ibadah, nah mandek ibadahnya. Nah, itulah yang disebut dengan nifak ya, kemunafikan. Makanya dulu di Madinah di masa Nabi SAW ada orang-orang munafik di Madinah itu ya. Jadi jangan dikira orang munafik itu nggak sholat orang munafik itu. Tapi sholatnya itu kalau pas dilihat orang, karena riya tadi. Makanya orang munafik di Madinah di zaman Nabi itu, kalau duhur, asar, maghrib itu dia ke masjid, ikut jamaah. Tetapi kalau isya sama subuh dia nggak datang ke masjid. Kata Nabi, apa alasannya kan gitu kan? Ternyata itu alasannya ya, disebutkan dalam hadis itu ya, tujuannya karena yuraun ya, karena mereka itu kepingin dilihat manusia. Nah, sementara isya itu kan gelap, subuh itu kan apa? Gelap, nggak kelihatan dulu karena belum ada listrik, nggak kelihatan. Makanya karena nggak kelihatan mereka mandek, nggak jadi sholat, ya, nggak ikut sholat. Karena memang tadi tujuan sholatnya adalah karena apa? Riya. Jadi sholat kalau pas dilihat orang, riya itu artinya kepingin dilihat orang, diapresiasi orang. Nah, makanya orang yang riya, nah itu santapan iblis, santapan setan tadi. Nah, orang yang ikhlas, mau dilihat orang atau enggak, ya tetap aja sholat ya, datang ke masjid ya, ya setan mundur itu, nggak bisa digoda orang yang ikhlas ya. Jadi orang yang ikhlas itu ya dia akan terus continue ibadahnya, mau dilihat orang atau enggak, tidak ada urusan, ikhlas kok, nggak bisa digoda. Makanya Nabi SAW itu menceritakan ada orang soleh yang ikhlas itu dia bernadar 3 hari ingin sedekah. Hari pertama ketika dia sedekah, dia keluar rumah, siapa saja yang dia temui ya udah disedekahkan itu. Ternyata dia nggak tahu kalau yang disedekahi tadi itu adalah maling gitu ya, pencuri. Ketahuannya itu ada orang ngejar dia tanya, tadi itu orang, oh itu maling tadi loh, maling disedekahi gitu. Malam yang kedua ternyata sedekahnya ketemu orang dia nggak tahu, ternyata pelacur itu, sedekah sama pelacur. Malam yang ketiga dia keluar rumah dan dia sedekah, ternyata jatuh di tangan orang yang kaya gitu. Nah, secara teori sosial itu salah alamat gitu. Ngasih orang kaya, ngasih pelacur, ngasih siapa lagi tadi? Pencuri. Ya, biasanya orang nyesel kalau pencuri kok dikasih, pencuri digebukin gitu kan ini. Tapi karena dia ikhlas, karena dia apa tadi? Ikhlas, dia nggak melihat siapa yang dia kasih gitu. Dia melihatnya adalah udah siapa saja gitu. Yang penting makhluk Allah ya. Kalau kita beri sesuatu, ya dapat pahala. Kalau ikhlas ya, jangankan makhluk Allah berupa manusia, anjing itu loh. Ya, dalam hadis dijelaskan ada seorang pelacur, dia pulang dari melacurkan diri, di tengah jalan ketemu seekor anjing yang kehausan, kemudian dia gunakan sepatunya untuk ambil air di sumur, kasihkan. Dia melihat itu makhluknya Allah, kasihan, dia dapat pahala, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah
orang sedekah itu sia-sia, tidak ada. Nggak ada istilah salah alamat. Ya. Kita kasih siapa saja, yaitu ada pahalanya ya. Bahkan mangga kita yang apa ya, yang ada di pinggir pagar rumah itu misalkan, yang kemudian ada anak-anak pulang sekolah ngambil itu, dicuri gitu, atau ada orang lewat ngambil juga. Itu kalau ikhlas jadi sedekah itu. Kalau ikhlas jadi apa? Sedekah. Atau dimakan burung, dimakan kelelawar, itu sedekah itu. Kalau ikhlas. Tapi kalau dia maki-maki, marah-marah, nah, udah terkena setan itu. Terkena godaan apa? Setan yang menghilangkan apa? Keikhlasan. Makanya kalau orang ikhlas, setan nyerah tadi. Saya nggak bisa. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi semua bisa tergoda kecuali hambamu yang ikhlas. Itu saja. Ya. Yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya setan itu bisa, kecuali yang ikhlas itu nggak bisa. Ya. Itu rahasia jamaah sekalian. Jadi rahasia setan itu ngaku, dan ini kemudian pengakuan setan itu diabadikan oleh Al-Quran. Tujuannya ya supaya ini menjadi bekal ya hidup kita. Oh, ini ternyata ini rahasianya ya. Jadi makanya belajar kisah dari Nabi Adam itu bukan belajar tentang sejarah biasa, tidak, tapi di situ ada makna pelajaran. Dan salah satunya ini tadi, sebagaimana dulu Nabi Adam tergoda dan tergelincir sehingga sampai turun keluar dari surga tadi, itu salah satunya tadi ada propaganda setan yang mencoba untuk menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya dengan segala cara tadi. Nah kemudian diberikan pengetahuan bahwa ada satu cara untuk menghindarkan diri dari godaan setan, yaitu ikhlas. Maka oleh karena itu hendaklah kita menjaga keikhlasan ya. 24 jam setiap saat, setiap waktu ya, supaya tidak masuk yang namanya pengaruh setan di dalam amal kita, di dalam kehidupan kita ya. Nah kemudian yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya ya, di dalam kisah Nabi Adam ini Allah ya kemudian menjelaskan ya bahwa Adam itu diciptakan dari tanah ya. Diciptakan dari mana? Tanah ya. Nah kemudian juga dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan kemudian yang namanya setan tadi dan bangsanya, yaitu bangsa jin, itu diciptakan dari api ya. Apa maksud dari asal usul penciptaan ini ya? Itu sebenarnya ya, ketika kita mengenal bahan dasar manusia dan bahan dasar setan tadi, itu kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya begini: ketika manusia kerasukan setannya atau tergoda oleh setan, karena setan itu kan masuk ke pembuluh darah manusia. Jadi setan itu masuk ke pembuluh darah. Bayangkan itu ya, manusia ini yang terdiri dari fisik dan roh itu dan hidup ya. Nah ketika hidup itu dia punya jaringan darah. Jaringan darah itu hampir ada di dalam tubuh kita, dan di situ setan bisa masuk gitu ya. Jari majrad dam, setan itu bisa masuk ke aliran jaringan darah itu, saking lembutnya itu setan. Nah ketika orang itu kesetanan ya, atau kemasukan setan atau pengaruh setan, tiba-tiba dia emosinya meledak-ledak ya, kesetanan itu marah ini ya. Marah itu berasal dari setan ya. Maka caranya yang diajarkan oleh Nabi, setan itu diciptakan dari api. Untuk mematikan api harus pakai air. Makanya diperintahkan kalau kita marah itu ya, disuruh apa? Wudu. Disuruh apa? Wudu. Nah, ini pelajaran juga. Jadi Allah jadikan air ini
tidak hanya sebagai sarana untuk mensucikan atau membersihkan badan kita dari najis maupun hadas, tapi juga untuk meredam api setan yang itu mempengaruhi tubuh kita. Marah, wudu agak dingin ya, agak reda. Atau orang yang kesetanan ya, kerasukan setan, orang gila ya, atau orang kesurupan ya, itu juga sama jamaah. Caranya itu, cara meruqyahnya itu supaya kita menyadarkan orang yang sedang kesurupan, itu salah satu caranya dimandikan atau diwudukan itu ya. Ya, terus diruqyah. Ya setannya keluar itu. Setannya keluar itu. Ya. Caranya begitu ya. Makanya kalau ada orang apa ya, kesetanan atau kesurupan itu caranya diwudukan atau dimandikan ya. Dimandikan, maksudnya dibersihkan badannya semua gitu ya, dibersihkan badannya semua ya, kemudian diruqyah ya, itu sembuh itu sembuh. Saya sudah berulang kali mempraktekkan itu, sembuh itu ya, karena teorinya tadi setan itu memang bahan dasarnya api ya. Salah satu untuk memadamkan api itu adalah dengan cara apa? Disiram ya. Disiram apa? Dengan air, disiram dengan air. Nah, menyiramnya juga pakai apa? Pakai contoh yang baik ya, ya dengan wudhu kan sudah disiram, ya. Dimandikan besar, maksudnya dibersihkan semua badannya supaya najisnya hilang. Nah, baru diruqyah itu sembuh itu ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah beberapa pelajarannya tentang kisah Adam. Masih ada satu lagi jamaah tentang kisah Adam ini, bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki ya. Nah ternyata butuh pasangan, diciptakanlah Hawa istrinya ya, perempuan. Jadi itu berpasangan, laki perempuan berpasangan. Bukan laki-laki perempuan-perempuan atau LGBT sekarang yang lagi marak ya, jadi fitnah ya, penyakit masyarakat ya, LGBT. Itu menyalahi fitrah manusia ya. Berpasangan, azwaja berpasangan ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi ciptakan Adam, kemudian pasangannya, setelah berpasangan kemudian punya keturunan kan gitu. Nah, ada yang unik nih. Nah, pasangan Adam yaitu perempuan ya, ataupun wanita gitu bahasa kita, ternyata diciptakannya itu bukan dari tanah ya. Dari mana asalnya? Dari tulang rusuknya Adam. Tahu tulang rusuk kan? Tulang rusuk itu bengkok. Ada pelajaran lagi, makanya dari kisah Adam itu syarat dengan pelajaran, karena kita manusia, Adam bapak kita manusia ya. Itu banyak pelajaran itu. Nah, salah satu pelajarannya tentang kepribadian atau tabiat watak daripada perempuan itu kemudian diungkap oleh Nabi SAW dari kisah Adam ini. Manusia ya, keturunan Adam ya, dan dari Adam yang perempuan itu dari tulang rusuk bengkok. Fa inal mar'ah khuliqat min dhila ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dhilai a'lam. Dan unik lagi, tidak dari tulang bengkok saja, diambil dari yang paling ujung ya, yaitu yang paling bengkoknya gitu. Jadi tulang rusuk itu udah bengkok, tapi diambilnya itu tidak semua tulang rusuk, diambil dari yang paling bengkok gitu. Itu perempuan ya. Semua perempuan itu dari
istri Adam Hawa sampai perempuan hari kiamat itu semua punya tabiat tulang rusuk yang bengkok tadi. Maka di sini Nabi mengajarkan teori untuk mendidik anak perempuan itu beda dengan anak laki-laki. Karena perempuan tadi itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, cara meluruskannya itu kalau kasar, keras, patah. Kalau terlalu lembek, bengkok seumur hidup, ya. Maka kata Nabi, ya, fa in dhahabta tuqimahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jadi kalau kamu itu terlalu arogan, ya, terlalu kasar, terlalu keras kepala, ya, dalam meluruskan tulang rusuk yang bengkok tadi, kasar tahu kamu bisa memecah, ya, bisa malah membuatnya patah gitu. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Nah, kalau kamu biarkan, dibiarin saja gitu, ya tetap aja bengkok dia seumur hidup. Fastausu bin nisa'i khaira. Makanya caranya adalah dengan cara wasiat, ya. Wasiatkan, didik dengan cara yang terbaik. Nah, wasiat itu kata Imam Ibnu Hajar dijelaskan, wasiat itu kayak gini, ya. Wasiat itu diibaratkan kayak orang, ya, ketika dia ternak madu, ya, ternak madu. Madu itu kan ketika diternak itu sudah ada lebahnya, kemudian bikin cangkang rumah-rumahnya. Nah, kemudian dia sudah dari ternak itu keluar madu-madu yang ada di cangkang-cangkangnya itu, ya, di rumah-rumah lebah itu. Nah, untuk mengambil madunya itu kan harus diapakan? Diperas, kan gitu kan. Keluar madunya disaring. Nah, ketika disaring jadilah madu. Masih ada lagi dari sari madu itu, namanya apa? Propolis. Jadi sari madu itu udah bagus, tapi diambil lagi sari dari madu itu namanya apa? Propolisnya. Makanya propolis itu mahal harganya kan. Botol kecil itu harganya ratusan ribu itu. Madu sekilo, ya, beda harganya dengan propolis yang berapa gram itu, karena itu sari madunya. Nah, memberi wasiat atau nasihat itu seperti itu, kasih sarinya gitu. Jadi kasih sarinya, jangan dikasih cangkangnya tadi, ya, kasih sarinya. Artinya apa? Ketika mendidik perempuan tadi, pilihkan dari kata-kata yang jutaan tadi itu kata yang terbaik. Kenapa? Karena dia bengkok tabiatnya. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit perasaan dan tersinggung dan seterusnya, nanti malah nggak karu-karuan. Ya, contoh kayak Nabi misalkan, ya, ketika mendidik istrinya, suatu ketika Nabi itu dalam keadaan lapar, pulang mau makan. Nah, ketika mau makan tanya istrinya, hal min idam, wah istriku ada lauknya nggak makannya? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Ilal khal, kecuali cuka. Lauknya nggak ada ya Rasulullah. Saya hanya punya cuka, katanya. Bapak mau nggak sarapan bubur sama cuka misalkan, ya? Nggak mau. Siapa yang mau sarapan sama cuka gitu kan? Lauknya gitu kan. Kalau pagi-pagi sarapan nasi uduk sama ayam bakar masih enak lauknya kan gitu. Ini cuka, ya. Mungkin bapak-bapak marah itu, masa orang makan lauknya cuka kan gitu. Kalau marah patah itu istrinya, kan bengkok tadi. Ini orang nggak tahu diri kamu itu, perempuan males misalkan begitu. Itu berarti marah, ya udah perasaannya sakit hati itu. Tapi Nabi tidak, ya. Nabi mengatakan, tidak apa-apa sini katanya. Sambil mengatakan nikmal udmi al-khol, sebaiknya lauk adalah cuka. Jadi hatinya istrinya dibesarkan gitu. Sebaiknya lauk adalah apa? Cuka, kata Nabi SAW. Itu contoh, ya, bagaimana Nabi meluruskannya
tabiat perempuan yang memang asalnya itu ya tulang rusuk, bengkok. Ya sebaik-baiknya perempuan ya tetap bengkok tabiatnya tadi, tapi harus diluruskan, dididik terus itu. Ya, dididik terus. Nah, ketika perempuan ngambek itu kan ada prosesnya. Dinasihati dulu baik-baik. Kemudian dipisah ranjangnya baik-baik. Kemudian baru dipukul gitu kan. Ada proses pentahapan gitu sambil mendidiknya itu. Ya. Pukul itu terakhir ya masalahnya. Jangan dipukulin, kekerasan rumah tangga. Nah, lebih bagus lagi kalau mukulnya itu pakai uang gambar Pak Soekarno itu, plak gitu ya. 100.000 itu langsung sembuh itu insya Allah ya. Jadi pakai cara tadi, jadi bukan sekedar mendidik biasa ya. Memang ada tadi kekhususan karena memang Nabi menjelaskan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, cara meluruskannya itu harus ya dengan cara yang terbaik. Nah, kalau lakinya bengkok, ya bengkok dua-duanya. Makanya laki-laki itu disebut dalam Al-Quran itu qawwam ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu sebagai qawwam. Qawwam itu artinya apa? Ya, qawwam itu artinya sighat mubalaghah ya, dalam bahasa Al-Quran itu kalau orang itu duduk dan berdiri namanya qa'imun ya. Kalau sighat mubalaghahnya orang yang banyak meluruskan, dia berdiri tegak dan itu tegak lurus ya. Sebagai seorang pemimpin itu namanya qawwam ya. Itu sighat mubalaghah dari qaimun, orang yang senantiasa siaga tegak lurus untuk meluruskan istrinya tadi ya. Jadi kalau laki-lakinya lembek ya, laki-lakinya itu kepribadiannya bengkok ya, gimana dia mau meluruskan istrinya kan itu, atau meluruskan anak perempuannya gitu. Jadi oleh karena itu inilah beberapa pelajaran yang jamaah sekalian dari sirah Nabi Adam ya, dari sirah Nabi Adam. Saya kira cukup ya, udah 1 jam kurang lebih ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan atau cukup? Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah, itu setan tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas. Iya. Tapi dia di sisi lain, amalan itu selain ikhlas harus ada sesuai dengan ajaran Rasulullah. Iya. Itu diterima oleh Allah. Nah, di situ bagaimana ini? Apakah ikhlas atau ada itu juga harus dengan sesuai dengan ajaran Rasulullah? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ayat tadi itu ada lanjutannya ya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi setan itu ya, setan itu dia menyerah ya, tidak sanggup untuk menggoda orang-orang yang apa? Yang ikhlas. Orang-orang yang ini satu kata kuncinya ya, ikhlas ya. Nah, ikhlas itu maknanya luas nanti ya. Jadi tidak hanya beramal ya yang murni untuk Allah ya. Nah, ketika kita memurnikan amal untuk Allah itu butuh ilmu ya. Butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu.
Karena kenapa? Karena setan itu di satu sisi ketika melihat orang itu sudah ikhlas dan setan tidak mampu untuk masuk menggodanya, tapi kan hidup manusia itu berjalan terus. Keikhlasan itu apakah masih bisa dipertahankan ataukah tidak? Ini butuh ilmu. Butuh apa namanya? Ilmu untuk menjaga keikhlasan. Nah, ilmu untuk menjaga keikhlasan itu supaya tidak batal keikhlasannya, maka dia harus mentaati ajaran Nabi SAW. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taat Allah, taat apa? Rasul. Wa may yuti'illaha war rasul. Ayatnya banyak itu ya. Jadi dia harus mengikuti petunjuk ya, risalah yang dibawa oleh Nabi. Ya. Jadi ikhlas tidak berdiri sendiri. Jadi dia butuh petunjuk ya, supaya ikhlasnya betul gitu. Nah, itu kemudian disebut oleh ulama namanya mutaba'ah ya, mengikuti petunjuk ya, kebaikan, kebenaran-kebenaran itu ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena begini jemaah, ada satu riset ya, penelitian berupa tesis itu ya. Saya baca di UIN ya, ada satu tesis tentang penelitian tentang budaya kearifan lokal orang-orang Badui, suku Samin di daerah Jawa Tengah ya. Di pedalaman Sukolilo, daerah Pati, Sukolilo, pedalaman itu ada namanya orang-orang Samin ya. Orang-orang Samin gitu. Orang Samin itu orang Badui kalau Banten ya. Itu ada tesisnya, dan kemudian saya sendiri pernah ikut seminarnya gitu ya. Pernah hadir seminarnya tentang suku Samin ini. Itu terjadi dialog begini. Orang Samin itu kemana-mana dia nggak mau pakai sandal jepit ya, nggak mau pakai sandal, nyeker gitu ya. Jadi pakaiannya serba hitam gitu, biasa nyeker gitu kalau jalan. Tidak mau diantar, nggak mau dijemput, pokoknya jalan, tidak mau dikasih. Ketika panitia seminar mau mengasih penghargaan kan biasa kan seminar itu kasih penghargaan, kasih sesuatu, dia nggak mau. Jangan mas, jangan repot-repot. Ya, nggak mau. Jadi salah satu keyakinan mereka itu ikhlas menurut mereka itu. Saking ikhlasnya itu nggak mau pamrih, nggak mau dikasih. Ya. Dan kalau bisa dia mengasih ke orang itu. Ketika ditanya, agama bapak ini apa? Oh, nggak punya agama katanya. Nggak punya agama. Yang penting ikhlas dan baik katanya. Nah kemudian ditanya lagi, baik dan ikhlas menurut bapak apa? Baik ikhlas itu ya nggak ngerepotin orang. Makanya dia apa tadi nggak mau ngerepotin orang. Betul itu. Terus baik dan ikhlas itu apa? Orang baik ikhlas itu ya dia suka berbagi mas katanya. Jadi kalau kita punya panen apa dibagi-bagi ke semuanya dibagi, sampai istri pun boleh dibagi katanya. Lah ini udah nggak benar ini. Jadi dia punya konsep itu salah. Maksud istrinya dibagi ke orang kan bahaya itu. Nah ini sudah mulai kacau pemahamannya. Makanya tadi ikhlas itu ya harus dipandu dengan ilmu. Harus dipandu dengan apa? Ilmu. Nah, jadi tidak cukup dia hanya sekedar ikhlas rela. Bukan sekedar makna rela saja, tidak. Tapi juga harus dipandu dengan apa? Ilmu ya, dipandu dengan ilmu ya. Nah, supaya tidak bengkok tadi ya. Makanya kita harus terus belajar. Nah, ibadah udah ikhlas dia, tapi kalau caranya salah ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak di Malang itu ada mantan petinju jadi imam masjid, bahaya. Namanya Yusman Roy ya. Akhirnya dia jadi imam itu ya supaya makmumnya paham apa yang dibaca, bacaannya diterjemahkan. Jadi bahasa Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan. Ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar diterjemahkan Allah Maha Besar gitu kan. Atau kalau bahasa Jawanya Allah ingkang Maha Agung ya. Kalau bahasa Betawinya Allah gede banget, nah gitu. Jadi repot akhirnya kan diterjemah gitu. Jadi maksudnya dia
niatnya baik, tetapi caranya yang apa? Yang keliru. Nah, ikhlas itu tidak sekedar baik tadi niatnya, tapi juga caranya ya. Harus mengikuti panduan tadi, makanya disebut pakai ilmu tadi ya. Ikhlas dan juga apa? Ilmu. Makanya Nabi Adam kan tadi diajari ilmu oleh Allah. Dan ketika Nabi ya diutus pertama kali sebagai seorang rasul, pertama kali diajarkan oleh Allah apa? Ilmu kan? Iqra, ya, baca itu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena orang jahiliyah itu, apakah ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan patung-patung mereka nggak ikhlas? Mereka itu ikhlas. Saking ikhlasnya itu apapun dikorbankan ya, dikorbankan itu untuk berhala mereka. Ya, tapi caranya salah sembah. Yang disembah harusnya Allah, tapi ini dia disembah berhala. Bahkan orang jahiliyah dulu itu ketika tawaf di keliling Ka'bah itu, mereka itu tidak pakai baju. Ketika ditanya kenapa nggak pakai baju, supaya tidak ada yang menghalangi keikhlasan kita dengan Tuhan katanya. Tapi caranya kan salah. Nah kemudian ketika orang tawaf ya, syariat Islam datang dan menjelaskan tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang, makanya harus pakai baju. Dari laki-laki pakai kain ihram misalkan gitu kan, atau menutup aurat, nah gitu. Jadi ikhlas tidak cukup kalau tidak dipandu dengan apa? Ilmu. Walaupun sebenarnya makna ayat tadi al-mukhlasin itu orang yang ikhlas itu otomatis ya, ulama menafsirkan itu harus pakai apa tadi? Ilmu ya, harus pakai apa? Ilmu. Wallahu a'lam ya. Monggo baik. Itu dalam banyak cerita atau kisah itu disebutkan bahwa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari Firdaus karena mereka itu makan buah kuldi. Nah sekarang pertanyaannya, tapi ada yang mengatakan bahwa makan buah kuldi sebenarnya arti sebenarnya dan arti biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau serangannya itu ya. Jadi makan buah khuldi ya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan itu dalam ayatnya kemudian memberi waswas ya. Qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi ya. Jadi Adam, kamu mau nggak tak tunjukkan sajarah khuldi ini? Sajarah khuldi itu artinya pohon keabadian. Ya. Wa mulkin la yabla, dan istana yang tidak pernah rusak ya. Jadi istilah sajarah khuldi, pohon atau buah khuldi ya, itu istilahnya setan Pak. Jadi setan tadi itu apa namanya, menggoda, memberikan waswas kepada Adam ya, dengan waswas, hei Adam, mau nggak kamu tak tunjukkan pohon keabadian atau buah keabadian tadi? Itu tadi sajarah, pohon yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh setan dihiasi-hiasi bahwa ini adalah pohon atau buah keabadian. Nah, kemudian diistilahkan dengan sajarah apa? Khuldi, pohon keabadian atau buah apa? Khuldi. Jangan dibayangkan buah khuldi, buah tertentu kayak apel atau buah nanas, tidak. Nah, itu istilah setan untuk mengelabui siapa? Adam. Diistilahkan dengan sajarah khuldi atau buah apa? Khuldi. Jelas Pak ya? Jadi itu istilah. Kalau pohonnya ada tadi, ya, pohon buahnya ada. Cuman setan itu menggoda Adam dan istrinya supaya makan atau mendekati dengan iming-iming bahasa rayuan gitu. Itu namanya tasyizin ya. Tasyizin itu artinya bahasa rayuan untuk menghias-hiasi supaya tergoda gitu. Ya. Dengan istilah-istilah. Makanya kadang ya kita jangan terkecoh dengan istilah-istilah. Nah, sajarah khuldi, buah khuldi itu istilah yang memang dibuat oleh iblis atau setan tadi itu untuk mengecoh Adam. Loh, ini buah keabadian, makan.
atau dekatin tuh pohon keabadian itu. Nah, jadi kalau kamu makan itu buahnya, kamu akan apa? Abadi, kata setan ya. Makanya dikenal dengan sajarah apa? Buah apa? Khuldi namanya. Jelas ya jamaah ya. Itu ada istilahnya dalam Al-Qur'an. Tapi itu adalah bahasa godaan atau rayuan dari setan. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Berkaitan dengan doa sebelum tidur. Kan doa sebelum tidur itu fungsinya untuk menjaga diri, melindungi. Iya. Tapi ada orang yang tidak baca doa sebelum tidur, tapi dia tetap mimpi buruk. Iya, sudah baca doa tapi masih mimpi buruk. Itu ada yang salah. Ada yang salah bacanya, atau betul bacaannya tapi hatinya kosong itu. Yang baca lisannya saja, hatinya tidak membaca. Artinya hatinya itu kosong gitu, Pak. Baca aja tapi hatinya kosong, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh ya. Nah, itu bacaan-bacaan kosong seperti itu nggak ada pengaruhnya. Tidak akan ada apa? Pengaruhnya. Nggak ada rohnya gitu ya. Bacanya nggak khusyuk, bacanya nggak niat gitu ya. Ya pantas kalau udah baca doa perlindungan tapi masih digoda oleh apa? Setan. Jadi oleh karena itu ketika kita membaca doa itu ya disempurnakan. Apa caranya? Sebisa mungkin dia wudhu ya. Sebelum tidur dia wudhu ya. Itu lebih sempurna. Karena kalau toh dia mati ketika tidur, kan banyak orang yang tidur tapi nggak balik rohnya kan, banyak itu. Kalau toh dia mati dalam keadaan suci, dia dihitung kayak orang sholat gitu. Ya. Kalau toh dia tidur dengan dalam keadaan wudhu tadi itu dia bersih, ya, dalam keadaan bersih, setan juga nggak akan berani mendekatin gitu, ya, dengan orang yang wudhu tadi. Kalau benar wudhunya ya, dan doanya tadi dibaca benar, hatinya juga khusyuk. Insya Allah ada efeknya Pak, ada efeknya, rohnya itu ada ya. Makanya terkadang sama-sama bacaan, tetapi kalau yang satu bacanya nggak ikhlas, itu beda dengan bacaan yang apa? Ikhlas, begitu ya. Berarti harus diperbaiki lagi tadi ya, cara bacanya, atau mungkin dia belum tahu artinya, belajari cara artinya seperti apa, dan begitu seterusnya. Ada lagi terakhir. Oh, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak ada Adam Pak. Ya memang itu skenario Allah. Ya, makanya ketika tadi para malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan bukannya kami cukup ini, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya cukup kita aja ya Allah, kami kan orang yang apa, kami makhluk yang bertasbih dan memujimu, enggak pernah maksiat kan malaikat. Ya. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian apa yang kalian enggak tahu gitu. Ada rahasia itu tadi. Memang skenario Allah itu Adam harus di bumi, bukan di surga gitu. Ya. Adam itu harus di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surga awal itu transit aja gitu. Kan Allah udah janji bahwa aku akan jadikan di bumi itu khalifah. Adam ini. Ya. Wakil, contoh kehidupan, gitu kan? Memang sengaja diturunkan oleh Allah. Itu hanya proses. Kok Allah ciptakan setan sih, ciptakan iblis tadi? Itu ada hikmahnya gitu, supaya hidup di dunia ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu apa? Amalah ya. Ujian ya. Kalau nggak ada setan, nggak ada ujian, nggak ada syariatnya gitu kan. Nggak ada nabi yang diutus. Makanya itu memang mata rantai yang tidak terputus. Ada setan, diutus para nabi, rasul, ada wahyu kan gitu ta. Ada, makanya tadi kenapa dimulai dari sejarah para nabi? Karena nabi ini kita butuh ini.
Nah, tabiat manusia itu ingin kembali kepada Allah. Kalau nggak ada nabi, nggak ada risalah, itu sesat. Makanya kenapa harus mutaba'ah ngikuti tadi nabi itu? Karena itu memang nabi, rasul yang bawa risalah kebenaran gitu. Coba lihat agama-agama di luar Islam atau agama lokal atau agama pribumi atau kearifan lokal itu, apakah mereka itu kepingin menyembah Tuhan? Semuanya menyembah Tuhan, Pak. Semua agama itu menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Nah itu dia nggak tahu. Kalau orang India Tuhannya sapi kan. Kalau ada orang yang Tuhannya hewan, ada orang yang Tuhannya matahari, setiap pagi nyembah matahari, ada yang Tuhannya patung-patung itu, ada yang Tuhannya dewa-dewa itu, dan seterusnya. Mereka ingin menemukan Tuhan tapi nggak ketemu karena nggak ada apa? Rasul, nggak ada wahyu. Nah ini yang kemudian tersesat. Makanya tadi ikhlas itu harus dipandu tadi dengan risalah ya, dengan ilmu tadi ya. Nah makanya hikmahnya tadi, Adam di muka bumi itu ada hikmahnya sebagai bapak manusia dan contoh ya kebaikan bagi manusia. Nah, terakhir Pak ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam kan makhluk pertama ya. Iya. Tadi disebutkan sebelumnya ada makhluk itu apa? Iya, namanya Banul Jan, Pak. Banul Jan itu adalah makhluk ya, sekelompok makhluk dari kalangan jin ya, sekelompok makhluk dari kalangan jin. Jadi jin itu lebih tua, Pak. Lebih tua daripada apa? Manusia. Makanya ayatnya juga ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin, baru wal ins, baru manusia. Itu jin, Pak. Jadi jin itu ada dan itu lebih tua daripada kita manusia ini. Cuman jin itu kita nggak bisa melihat ya. Kita nggak bisa melihat karena dia makhluk halus atau makhluk gaib ya. Tetapi jin itu bisa melihat kita gitu. Ya. Nah, jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang kafir dari bangsa jin namanya setan gitu. Kalau jin yang beriman ya jin saja, bukan jin dan jun ya. Jin saja gitu. Kalau ada junnya, itu sinetronnya. Jadi makanya ada surat Al-Jin ya, ada surat apa? Al-Jin ya, di dalam Al-Qur'an itu. Dia beriman, iya beriman. Nah, datangi Rasulullah dan Rasulullah tahu melalui wahyu, Pak. Jangan coba-coba menerawang jin. Kalau Rasulullah memang dikasih wahyu gitu, kita nggak ada wahyu gitu. Nah, jadi oleh karena itu ya, jin ada yang beriman, ikut sholat jamaah, iya, ikut sholat jamaah. Punya syariat, dia muslim, iya. Ya. Kalau kafir, dia setan namanya apa? Setan. Dan kita juga manusia nggak boleh mengganggu bangsa jin. Contohnya apa? Makanya dalam fikih itu dilarang kalau kita istinja itu ya, nggak boleh pakai tulang ya. Nah itu makanan jin, tulang-tulang itu. Jadi kalau buang tulang buang aja gitu. Cuman di Bogor ini jin krisis ya, nggak ada tulang. Ayamnya ayam tulang lunak semua dimakan sama manusia. Ya. Nah ayam tulang lunak, jinnya nggak kebagian itu. Kemudian lagi kita nggak boleh kencing di air yang menggenang atau air lubang-lubang itu, karena itu tempatnya jin ya. Termasuk sumur-sumur ya, itu jin nongkrong di situ, Pak. Makanya sihir itu ya, sihir itu ada bukhulnya, ada mediasi untuk sihir itu biasanya ditanam di sumur-sumur tua jin. Itu jinnya banyak emang. Ditanam di situ gitu. Jadi memang kita nggak boleh ganggu ya, nggak boleh ganggu bangsa jin, dan kita juga nggak boleh diganggu oleh bangsa jin. Makanya pakai proteksi tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.